Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa masih diberi kesempatan untuk bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan kali ini, kita akan berbicara tentang percayalah di dalam Tuhan. Saudara, saya akan mengawali dengan sebuah cerita. Dan cerita ini saya melihat dalam tayangan televisi. Jadi bukan cerita yang dikarang, tetapi saya melihat sebuah tayangan televisi yang cukup menarik bagi saya. Betapa tidak, saudara, tayangan itu mempertontonkan seorang anak perempuan kecil yang berumur 10 tahun. Jadi kalau di sini mungkin dia kelas 3 atau kelas 4 SD. Seorang anak perempuan kecil ini mengikuti sebuah tantangan atau ujian. Dan jika anak ini berhasil melakukan tantangan itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan apa yang dia butuhkan. Sebelum acara dimulai, anak ini ditanya, apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu perlukan jika engkau bisa melewati tantangan dengan baik? Anak kecil ini dengan lugunya dia mengatakan, saya perlu bat pingpong karena saya senang bermain pingpong. Saudara, mari kita masuk di dalam tantangan apa yang saya saksikan waktu itu. Saudara, kalau kita bermain pingpong secara umum, mungkin beberapa dari kita bisa melakukan dengan baik. Tetapi tantangan kali ini, seorang anak kecil umur 10 tahun harus dapat memasukkan bola pingpong ke meja lawan melalui sebuah papan yang di tengahnya ada lubangnya. Jadi papan ini ditaruh di atas net pingpong. Kemudian di tengah papan ini ada lubang yang cukup bagi bola pingpong bisa melewatinya. Saudara, tantangan ini tidak mudah. Tetapi anak kecil ini dapat melakukan, memasukkan bola pingpong ke dalam lubang di atas papan, di atas net tadi itu, dan bola itu dapat sampai di meja lawan. Dan penonton bersorak-sorai karena ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, ternyata tantangan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tantangan berikutnya adalah anak kecil ini harus dapat memasukkan bola pingpong melewati papan yang tadi, tetapi papan yang tadi itu berputar. Kalau tantangan yang pertama, papan tadi berhenti, sehingga anak kecil ini dapat setiap saat untuk memasukkan bola pingpong. Tetapi kali ini papan yang ada lubangnya itu dia berputar, sehingga anak kecil itu hanya dapat memasukkan bola pingpong melewati papan itu hanya dengan waktu yang benar-benar pas. Kalau papan itu miring sedikit, maka tidak ada space atau ruang bagi bola pingpong itu bisa melewati. Dan tantangan ini pun dapat dilakukan dengan baik oleh anak kecil. Dia dapat memasukkan bola pingpong melewati papan yang bergerak dan bola itu sampai kepada meja lawan. Dan penonton kembali lagi bersorak-sorai. Saudara, ternyata masih ada tantangan yang ketiga. Tantangan yang ketiga lebih sulit. Bahkan pada saat saya melihat tayangan ini, saya berkata di dalam hati,
Ini hal yang tidak mungkin. Bahkan orang yang paling pandai, jago pun bermain pingpong sepertinya tidak mungkin. Ini menurut logika saya. Tantangan yang ketiga adalah si anak kecil ini harus dapat melemparkan bola pingpong memasuki papan yang berputar, tetapi tujuan di meja lawan bukan kepada tempat meja lawan. Artinya di meja lawan itu diberikan sebuah lilin di tempat tertentu yang sudah ditentukan oleh panitia, dan lilin ini dinyalakan. Jadi tugas dari anak kecil itu adalah harus bisa memasukkan bola melalui papan yang berputar tadi, sekaligus bola harus mengena kepada api dari lilin itu, bukan mengenai lilinnya, mengenai api, sehingga api itu padam pada saat kena bola. Saudara, mungkin saudara sama dengan saya berpikir hal ini tidak mungkin dilakukan. Dengan berdebar-debar saya menunggu, dan ternyata yang saya lihat di tayangan selanjutnya, anak kecil 10 tahun ini mampu melakukan tantangan yang begitu sulit, tantangan yang serasa tidak mungkin. Dia dapat melewatkan bola pingpong melalui papan yang berputar dan mengenakan persis. Di dalam tayangan lambat itu diperlihatkan persis kena api dari lilin itu, dan lilin itu tidak jatuh, sehingga api itu pun padam, dan kembali penonton bersorak-sorak. Luar biasa. Saudara, akhirnya juri penasaran dan bertanya kepada anak kecil itu. Pertanyaannya justru menjadikan saya kaget atas jawaban dari anak kecil itu. Juri itu berkata, "Hai adik, bagaimana kamu bisa melakukan tantangan-tantangan yang sulit itu dengan baik? Padahal tantangan-tantangan itu sepertinya tidak mungkin terjadi." Saudara, jawaban dari anak kecil itu begitu lugu. Dia mengatakan bahwa ada 2 hal yang saya lakukan sehingga saya bisa melewati tantangan ini dengan baik. Yang pertama adalah saya harus percaya. Dan yang kedua, saya harus mempersiapkan, berusaha dan berlatih sungguh-sungguh sebelum melakukan tantangan ini. Saudara, melalui kisah tadi, kita diajar sesuatu hal dengan percaya. Anak kecil ini mampu mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan berlatih, anak kecil ini mampu melakukan hal yang sulit menjadi hal yang bisa dilakukan. Nah saudara, bagaimana dengan iman percaya kita kepada Tuhan? Apakah iman kita mampu mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin? Atau maukah iman percaya kita dilatih supaya kita dapat melakukan hal yang sulit menjadi hal yang bisa dilakukan? Saudara, berkaca dari kisah anak kecil tadi, apakah kita mau menjalani kehidupan dengan iman penonton yang hanya bisa bersorak-sorai, yang hanya bisa bergembira saat anak kecil itu, saat orang lain melakukan hal-hal yang luar biasa,
Ataukah kita mau ambil bagian memiliki iman pemain, bukan hanya iman penonton? Saudara, ataukah kita akan menjalani kehidupan hanya dengan iman pendengar, tetapi bukan iman pelaku? Oleh karena itu saudara, mari kita akan belajar seperti yang anak kecil tadi lakukan. Kita akan belajar akan dua hal, supaya kita dapat memiliki iman pemain, bukan hanya iman penonton, dan iman pelaku, bukan hanya iman pendengar. Yang pertama, kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Markus 11 ayat 22. Saya akan bacakan buat saudara. Markus 11 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Suatu kalimat yang singkat. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Saudara, hal yang melatar belakangi timbulnya ayat ini adalah pada saat Yesus mengutuk pohon ara. Kita baca di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Saudara garis bawahi, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, kisah ini tentang Yesus bersama murid-muridnya, ke-12 muridnya, setelah melakukan pelayanan, dan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dan ketika Yesus mendekati pohon ara itu untuk mencari kalau ada sesuatu yang didapatnya, tetapi memang belum musim buah ara. Kemudian Yesus mengutuk pohon ara itu. Nah, timbul suatu pertanyaan di dalam hati kita. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara itu? Sebagian besar dari kita mengatakan karena pohon ara itu tidak berbuah. Tetapi kalau kita baca di ayat 13 tadi dikatakan bahwa pohon ara itu berdaun dan Yesus mendekati kalau ada sesuatu yang bisa didapatkannya. Tetapi ayat 13 ditutup dengan sebuah pernyataan. Memang bukan musim buah ara. Jadi apakah salah jika pohon ara tidak berbuah? Karena memang belum musimnya. Tetapi lantas kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Saudara, kejadian ini ditafsirkan terjadi pada musim semi. Jadi saat itu pohon-pohon buah-buahan mulai berdaun, mulai berbunga, tetapi memang belum waktunya berbuah. Tetapi pohon ara ini
pada saat pohon ara itu mulai berdaun, pada saat pohon ara itu mulai berbunga, seharusnya pohon ara itu juga mulai mengeluarkan bakal buah. Belum buah yang matang dipetik, bakal buah. Nah, Yesus mendekati kalau ada bakal buah di pohon ara itu, karena memang belum musim berbuah. Tetapi ternyata pohon ara itu tidak memiliki bakal buah. Artinya bahwa pohon ara itu pasti tidak berbuah, karena harusnya kalau sudah timbul daun, banyak daun dan berbunga, cikal bakal buah itu harusnya sudah ada. Tetapi Yesus tidak mendapati, sehingga pohon itu dipastikan tidak akan berbuah. Itulah sebabnya Yesus mengutuk pohon ara itu, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara, keesokan harinya ketika Yesus kembali bersama murid-muridnya melakukan pelayanan berikutnya, murid-muridnya mendapati bahwa pohon itu sudah kering. Sehingga murid Yesus bertanya, "Guru, pohon yang kemarin engkau kutuk sekarang sudah kering." Murid-muridnya bingung. Baru kemarin dikutuk, sekarang sudah kering sampai akar-akarnya. Saudara tahu jawaban Yesus? Yesus berkata apa? Percayalah kepada Allah. Artinya, apa yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin jika engkau percaya kepada Allah. Amin, saudara. Saudara, kalau saya memperhatikan ayat ini dari Markus 11 ayat 22 dan 24, saya teringat kepada seorang pengkhotbah terkenal Amerika Serikat yang bernama Pendeta Kenneth Hagin. Saya membaca dalam sebuah biografi beliau pada saat masih remaja, sekitar umur 15 tahun, beliau sudah divonis oleh dokter bahwa umurnya tidak akan lebih dari 16 tahun. Artinya masih tersisa 1 tahun sekian untuk dia bisa hidup. Karena saat itu beliau mengidap penyakit kelainan jantung dan penyakit di pembuluh darah. Penyakit yang mungkin waktu itu belum ada obatnya. Sehingga dokter memvonis bahwa umurnya tidak akan lebih dari 16 tahun. Dan ayat ini menjadikan kekuatan bagi beliau. Dikatakan percayalah kepada Allah. Dan beliau sungguh mempercayai. Dan saudara, apa yang terjadi? Saat hambanya ini sungguh-sungguh percaya, ternyata penyakit beliau disembuhkan. Dan bahkan bukan hanya di umur 16 tahun beliau meninggal, tetapi beliau meninggal di umur 89 tahun. Luar biasa, bukan? Saudara, dengan percaya kepada Allah, banyak hal perkara mujizat terjadi. Saudara, di dalam Markus 11 ayat 22, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, baik itu King James atau New International Version, dikatakan bahwa have faith in God. Percayalah kepada Allah, itu tertulis have faith in God. Tidak tertulis have faith into God. Sepertinya perbedaan yang tipis antara in God dan into God.
In God artinya di dalam Tuhan. Kalau into God artinya ke dalam Tuhan. Dan ini membedakan arti. Kalau into artinya bahwa iman itu berasal dan berada daripada Allah. Maksudnya dari dalam keluar, dari Allah ditransformasikan ke kita. In God. Tetapi kalau into God itu dari luar ke dalam. Kalau in God artinya iman untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi into God artinya keinginan kita, kemauan kita yang kita paksakan kepada Allah supaya Allah melakukan apa yang kita mau. Saudara mengerti perbedaannya? Itulah sebabnya diterjemahkan have faith in God, bukan have faith into God. Mungkin kalau kita terjemahkan secara harafiah, percayalah kepada Allah, bisa jadi have faith into God. Tetapi pengertiannya menjadi berbeda. Saudara, firman ini sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Melalui cerita tentang anak kecil, hal yang pertama, supaya kita dapat melakukan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan percaya di dalam Tuhan. Have faith in God, bukan have faith into God. Nah, yang sering kali terjadi, saudara, kita ingin mujizat terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita, kemauan kita, kehendak kita, kita paksakan kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Artinya begini, pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, caranya begini Tuhan. Tuhan harus begini, harus begini, harus begitu, harus begini. Jadi kita yang mulai kontrol Tuhan, menyuruh Tuhan melakukan apa yang kita mau. Padahal firman Tuhan katakan have faith in God. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, karena itu yang terbaik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Hal yang kedua, seperti anak kecil tadi lakukan, supaya dia melakukan hal-hal yang sulit. Hal yang kedua adalah dia bertekun berlatih. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Maukah kita melatih iman percaya kita supaya kita dapat melakukan hal-hal yang sulit menjadi sesuatu yang mudah dilaksanakan? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita melatih iman percaya kita? Dengan ujian. Nah, seringkali banyak orang ingin berhasil untuk sesuatu hal, tetapi mereka tidak mau menghadapi ujian. Apakah mungkin anak-anak kita sebelum lulus, sebelum naik kelas, selalu mereka menghadapi ujian supaya bisa lulus? Artinya, kalau kita mau lulus dengan iman percaya kita, kita melatih dengan ujian. Dan kalau kita sudah bisa lulus dari ujian itu, seperti anak kecil tadi, dikatakan dia dapat melakukan hal-hal yang sulit menjadi hal yang mudah bagi dia. Saudara, kita akan baca di dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Amin, saudara. Biarlah ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan memperoleh buah yang matang. Buah yang matang artinya buah yang siap dipetik. Buah yang matang artinya buah yang siap dinikmati. Buah yang matang artinya buah yang siap menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik buah yang matang itu? Kita harus bertekun. Bagaimana kita bisa bertekun? Kita harus mengalami ujian. Saudara, dengan iman percaya, dengan tetap bertekun, berlatih menghadapi ujian, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan di dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh karena itu saudara, mari, terlebih saat ini kita sedang menghadapi hal-hal yang mungkin menjadikan pergumulan bagi kita. Kita membutuhkan kekuatan. Dan hari ini kita diajar untuk kita melakukan dua hal. Percaya, have faith in God. Percaya kepada Allah. Dan yang kedua, Tuhan mengizinkan supaya kita melatih iman percaya kita. Karena dengan ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dengan ketekunan menghasilkan buah yang matang. Dengan buah yang matang kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Renungan yang sederhana. Mari setiap kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi pemain, bukan hanya penonton. Karena penonton hanya bisa bersorak, hanya bisa gembira apa yang dialami orang lain, tetapi tidak mengalami. Mari saudara, supaya kita memiliki iman pelaku, bukan hanya iman pendengar, yang hanya bergembira mendengarkan sesuatu, mengerti, tapi tidak melakukan. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi pemain dan pelaku dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau Tuhan izinkan kami belajar lebih lagi akan firman-Mu, tambahkan pengertian hikmat daripada-Mu Tuhan. Bahkan mampukan beri kekuatan bagi kami, untuk kami bukan hanya sebagai penonton, tetapi kami menjadi pelaku akan kuasa mujizat-Mu. Pimpin kami supaya kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku daripada firman-Mu. Saat kami tidak mampu, saat kami lemah, Roh Kudus memampukan kami, memberi kekuatan, supaya kami dapat bertahan, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang sulit menjadi bisa kami lakukan, karena kami percaya kepada-Mu. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang memimpin setiap kami memberi kekuatan. Terpujilah nama-Mu, menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, sehingga yang kami lakukan sepanjang ini berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Pimpin terus Tuhan, perkataan mulut lidah kami, telinga, penglihatan, bahkan hati kami, memiliki hati yang takut akan Engkau, untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami memohon dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.